Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu menghidupi perutusan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami di dalam setiap keterbatasan kami, untuk kami bisa mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati dan pikiran kami, memenuhi diri kami, untuk kami dapat bertumbuh di dalam firman yang kami dengar dan kami renungkan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami serahkan perenungan firman kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Lukas 9 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan tentang Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyinggir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Menghidupi perutusan. Setidaknya itulah yang gambaran yang mau bersama kita renungkan di dalam teks atau di dalam narasi yang kita baca baru saja. Yaitu ketika ada banyak orang mengikuti Yesus, kemudian mereka mendengarkan cerita tentang Yesus, kemudian mereka sampai pada malam hari mereka belum makan, dan kemudian murid-murid bingung tentang bagaimana ini caranya kita memberi mereka makan. Lalu kemudian murid-murid berinisiatif untuk, ya sudahlah, suruh saja orang-orang ini kemudian untuk pulang atau pergi ke desa-desa supaya mereka bisa menginap dan mendapatkan makanan di sana. Karena kita di sini nggak punya makanan, yang kita punya cuma 5 roti dan 2 ikan saja. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik sebenarnya dari teks ini adalah, mari kita coba lihat tentang kondisi di mana awal dari narasi teks ini. Di situ dikatakan bahwa para murid itu baru kembali dari tugas perutusannya yang di perikop sebelumnya mereka diutus oleh Yesus untuk pergi dan akhirnya mereka kembali. Nah, itu berarti bahwa
para murid ini sebenarnya baru saja pulang dari tugas perutusannya untuk kemudian mewartakan, untuk memberitakan tentang pengampunan, memberitakan tentang pengusiran setan dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang menjadi agak istilahnya kontraproduktif adalah mereka baru saja kembali dari perutusan, tetapi ketika melihat orang yang butuh makan, ketika ada orang yang butuh pertolongan, mereka justru, murid-murid ini justru berpikir bahwa orang-orang ini sebaiknya harus pergi, mereka harus mencari makan mereka sendiri. Nah, ini kan agak bertolak belakang sebenarnya. Di satu sisi mereka baru kembali dari perutusannya untuk menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan, untuk menyatakan mukjizat. Tetapi ketika mereka kembali, ada orang yang butuh makan, ada orang yang butuh tempat tinggal. Mereka kemudian mengatakan bahwa suruh saja mereka pergi supaya itu lebih mudah. Nah, Yesus menolak hal itu. Ketika Yesus mengatakan bahwa kamu harus memberi mereka makan. Yesus ingin mengatakan bahwa engkau baru saja dipulang dari perutusan. Engkau baru saja pulang untuk menyatakan cinta kasih, menyatakan mukjizat Allah. Tetapi kenapa ketika ada orang yang kemudian membutuhkan uluran tanganmu, orang membutuhkan pertolonganmu, engkau malah menyuruh mereka pergi supaya keadaan semuanya menjadi gampang. Kurang lebih seperti itu. Dan juga yang lain adalah ketika sebelumnya mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka sudah dipuaskan, mereka sudah mendapatkan firman-firman yang mereka dengar dari Yesus sendiri. Tetapi kemudian Yesus mengatakan bahwa mereka nggak cukup untuk kemudian hanya mendengarkan tentang firman saja. Untuk menyatakan kebenaran firman Allah secara holistik atau secara menyeluruh, secara paket komplit begitu. Kita tidak cukup hanya bisa menyuruh orang untuk mendengarkan tentang perkataan kita, tentang firman Tuhan. Tetapi kita pun juga harus membuat mereka kenyang. Karena itulah yang mereka butuhkan gitu. Nah, setidaknya dari kisah itu kita bisa belajar bahwa ketika kita menghadapi atau menghidupi perutusan kita jangan pilih-pilih. Oh, perutusan itulah yang saya mau lakukan. Oh, saya mau melakukan perutusan itu. Oh, saya mau melakukan apa? Saya melakukan A, saya mau melakukan B saja. Karena apa? Karena yang C, D, E itu susah. Saya melakukan yang gampang-gampang saja. Tetapi sebenarnya pada saat yang sama ada orang yang juga membutuhkan bantuan kita, membutuhkan perutusan di mana kita harusnya hadir di sana. Tetapi justru kita abai dan menyuruh mereka, sudah engkau pergi saja. Engkau harus selesaikan masalahmu sendiri. Nah, ini kan sesuatu yang berkebalikan. Menghidupi perutusan berarti kita harus secara konsisten melakukannya. Jika kita menghidupi perutusan yang A, maka kita pun juga harus belajar untuk menghidupi perutusan yang B. Supaya apa? Supaya perutusan yang dari Allah, supaya kita yang diutus oleh Allah, kita yang diutus oleh Yesus, itu benar-benar menghidupi apa yang diutuskan itu dengan holistik, dengan menyeluruh. Sehingga ketika kita dikatakan bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan, kita bukan hanya tentang mau mengatakan tentang Tuhan ini begini, Tuhan itu begitu. Tetapi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang real, situasi yang konkret, bahwa kita harus menyatakan pengutusan yang kita terima, maka janganlah suruh orang itu untuk pergi dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Tetapi kita harus memberi diri kita, memberi hidup kita juga untuk menolong dia di dalam persoalan yang sedang dihadapinya. Jika persoalannya adalah lapar, ya kita harus juga ambil bagian gimana caranya supaya ia juga bisa tertolong di dalam kondisi laparnya. Dan jika ia butuh pertolongan yang lain, ya kita harus mencoba untuk memberikan diri tentang bagaimana kita bisa menolongnya di dalam persoalan yang ia alami. Itu berarti perutusan atau menghidupi perutusan kita lakukan dengan holistik dan dengan menyeluruh. Jangan hanya pilih-pilih tentang satu atau dua hal yang mudah-mudah saja. Karena Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk melakukan sesuatu yang mudah, tetapi untuk melakukan sesuatu dengan konsisten dan dengan menyeluruh. Amin.
Mari saat ini kita menyerahkan doa, syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam kami menghidupi perutusan kami ya Tuhan, seringkali kami memilih hal-hal yang mudah bagi kami. Hal-hal yang tidak membutuhkan perjuangan. Hal-hal yang tidak membutuhkan effort. Tetapi kami lupa untuk kemudian atau enggan atau tidak mau melakukan hal-hal yang membutuhkan perjuangan atau yang itu terlihat agak sulit bagi kami. Tolonglah kami Tuhan untuk kami bisa menghidupi perutusan yang dari-Mu dengan lebih konsisten. Kami bisa menghidupi perutusan yang dari-Mu dengan lebih menyeluruh, dengan lebih holistik. Sehingga kami tidak hanya memilih hal-hal yang mudah saja, tetapi kami juga mau belajar untuk perutusan-perutusan yang lebih sulit. Karena kami percaya Engkau juga memberkati kami bukan hanya untuk hal-hal yang mudah kami lakukan, tetapi berkat-Mu juga kami rasakan di dalam kami melakukan hal-hal yang sulit. Tolonglah kami Tuhan di dalam mengembangkan diri kami dalam menghidupi perutusan yang dari-Mu. Dan saat ini kami hendak berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini oleh karena usia, mereka mungkin mengalami kelemahan fisik, dan ataupun juga merasakan hal-hal yang tidak nyaman di dalam hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami ini. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tukira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suharti, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, dan juga orang tua kami yang lainnya. Kiranya Engkau berkenan memberkati setiap kehidupan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan kesembuhannya, dengan kepulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu Saudara kami yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati setiap mereka, biarlah Engkau yang menolong mereka di dalam setiap proses pengobatan yang saat ini sedang mereka kerjakan, yang sedang mereka tekuni. Biarlah itu boleh menjadi berkat di dalam kesehatan dan kesembuhan mereka. Ya Allah, kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan kami Tuhan, baik di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, ataupun di dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, ataupun pergumulan-pergumulan yang kami alami lainnya. Demikian juga di dalam pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia, di dalam menghadapi situasi pandemi, ataupun juga di dalam menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan jiwa perdamaian di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mengupayakan yang terbaik di dalam setiap pergumulan yang kami lakukan. Karena kami percaya di dalam setiap perjuangan kami ada berkat yang Kau curahkan atas kami. Kami serahkan Tuhan segala syukur, segala doa kami, segala permohonan kami ini yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.